Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama aku Ade Islamiyah dan saya merupakan pemula dalam dunia perhitungan. Ini merupakan video pertama saya dan di channel ini saya akan membahas tentang kisah-kisah inspirasi. Namun sebelumnya saya sampaikan, jika sekiranya nanti teman-teman menonton video ini dan ada hal-hal yang kurang nyaman, saya mohon maaf ya, karena saya betul-betul masih amatiran dalam proses pembuatan video YouTube teman-teman. Nah, kenapa saya tertarik untuk membahas kisah-kisah inspirasi? Karena berdasarkan pengalaman saya pribadi teman-teman, saya mengambil banyak sekali manfaat dari kisah-kisah inspirasi yang saya dengarkan yang disampaikan oleh orang lain. Termasuk beberapa YouTuber yang hampir setiap hari saya nonton channel beliau. Dan saya sangat termotivasi teman-teman dengan kisah-kisah yang telah mereka sampaikan, dan itu membawa dampak yang sangat baik, yang sangat positif dalam diri saya. Jadi saya berharap nanti kisah-kisah yang saya sampaikan, entah itu yang saya alami sendiri ataupun yang dialami orang lain, juga bisa memberikan manfaat yang sama buat teman-teman sekalian. Oke, jadi kisah pertama yang saya akan sampaikan yaitu kisah pribadi saya, yaitu kisah perjalanan saya dalam menjadi seorang guru. Jadi setelah selesai kuliah di tahun 2012, tepatnya pada bulan Juni teman-teman, saya langsung pulang kampung. Dan saya memang tidak pernah berniat untuk menganggur. Jadi setelah pulang kampung, saya langsung mencari pekerjaan. Meskipun saya sadar bahwa lowongan kerja di kampung itu tidak sebanyak dengan yang di kota, dan juga akses informasinya tidak selancar di kota. Namun hal itu tidak membuat semangat saya surut untuk tetap mencari pekerjaan. Jadi waktu itu saya sadar bahwa background pendidikan saya bukan pendidikan, karena saya merupakan alumni sastra Inggris. Akan tetapi saya tertarik untuk mengajar teman-teman. Saya tertarik untuk mengajar, jadi saya mencari-cari sekolah yang kira-kira berpeluang untuk menerima saya untuk mengabdi di sana. Sekolah pertama yang saya kunjungi itu ternyata sudah full, jadi di sana saya sudah tidak bisa mengajar. Dan setelah mendapatkan informasi bahwa sekolah itu saya mencari kerja di tempat yang lain. Dan waktu itu saya mendengarkan bahwa salah satu bank itu membuka lowongan kerja. Jadi saya ke sana mempertanyakan apakah informasi itu betul, dan ternyata betul. Namun hal yang membuat saya tidak bisa melanjutkan untuk mendaftar di situ, karena di bank itu dia ada salah satu persyaratannya yang tidak bisa saya penuhi teman-teman. Namun saya tetap semangat untuk mencari pekerjaan yang lain. Tiba-tiba saya terpikir tentang salah seorang guru bahasa Inggris saya sewaktu saya SMA. Saya mendatangi rumah beliau dan saya bertanya apakah kira-kira di sekolah tempat beliau mengajar ada peluang atau ada kemungkinan untuk saya diterima menjadi guru di sana. Dan ternyata saya mendapatkan informasi, saya mendapatkan jawaban yang sangat menyenangkan hati saya, yaitu ada teman-teman. Jadi di sana saya diterima untuk menjadi guru bahasa Inggris. Singkat cerita, karena memang sebelumnya saya belum pernah ada pengalaman menjadi guru honor, saya tidak tahu menahu bagaimana proses menjadi guru honor itu. Dalam hal ini bukan proses pembelajarannya, tapi yang saya maksudkan adalah proses penggajiannya teman-teman. Ya, seperti yang Anda ketahui semua, sekalipun saya tidak menjelaskan panjang lebar bagaimana gaji seorang guru honorer itu atau pegawai honorer itu, ya saya baru menyadari bahwa gaji yang saya dapatkan itu tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup saya. Jadi di sini bukan berarti saya tidak bersyukur teman-teman. Justru saya sangat bersyukur karena saya bisa mendapatkan pekerjaan. Namun di sisi lain saya juga sadar bahwa ya hidup itu butuh biaya, dan itu kenyataannya, hidup butuh biaya. Dan gaji yang saya dapatkan dari mengajar itu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup saya pribadi. Sementara di rumah itu saya hidup berdua dengan ibu saya karena bapak sudah meninggal. Nah, saya mengajar di sekolah tersebut kurang lebih 5 tahun. Dan di awal-awal saya mengajar itu, saya merasakan bahwa ketika saya betul-betul ingin menjadi seorang guru, maka saya harus memiliki jasa pendidikan. Karena jasa yang saya miliki sekarang adalah sastra teman-teman, sastra Inggris. Olehnya itu saya mendapatkan saran dari kakak saya untuk kembali melanjutkan pendidikan saya untuk mendapatkan ijazah pendidikan. Jadi waktu itu saya mencari-cari kampus dan akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan saya di STKIP Muhammadiyah Bone.
Saya lanjut selama 2 tahun, jadi dari 2012 saya selesai 2014 karena waktu itu saya hanya mengambil penyetaraan. Jadi di 2014 itu saya sudah resmi menjadi berijazah SPD dan ya boleh dikatakan bahwa saya sudah legal untuk mengajar teman-teman. Nah, selama 5 tahun itu saya selalu mencari pekerjaan sampingan teman-teman, mencari-cari apa yang bisa saya lakukan untuk menambah supaya ada tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena sebetulnya saya malu, saya malu dengan kakak saya malu dengan ibu saya. Karena kenapa? Saya sudah disekolahkan, saya sudah dibiayai kuliah saya hingga saya wisuda, dan ketika saya kembali ke kampung dan saya ceritanya sudah bekerja, namun pada kenyataannya teman-teman, hidup saya tetap dibiayai oleh waktu itu kakak-kakak saya, karena ibu saya juga sudah tidak bisa bekerja dan bapak saya sudah meninggal. Di tahun kelima saya mengajar teman-teman, ibu sudah mulai sakit-sakitan, dan karena saya berdua tinggal di kampung, saya merasa khawatir jika suatu saat terjadi hal-hal yang tidak memungkinkan. Oleh karena itu, saya dipanggil oleh kakak perempuan saya untuk tinggal di rumahnya di Kabupaten Goa. Jadi setelah berunding dan ibu, kami setuju untuk tinggal di rumah kakak, yang otomatis ketika saya pindah ke Goa, artinya saya harus meninggalkan pekerjaan saya sebagai guru teman-teman. Jadi waktu itu saya pindah ke Goa, saya sudah tidak lagi mengajar, akan tetapi saya tetap dengan prinsip saya bahwa saya tidak mau menganggur. Jadi saya minta tolong kepada kakak saya untuk dicarikan lowongan pekerjaan. Dan alhamdulillahnya tidak berselang beberapa lama, karena kakak memiliki banyak kenalan, saya kembali mengajar di salah satu SMP swasta yang dekat dari rumah. Dan di situ alhamdulillah untuk gajinya teman-teman, dia sedikit lebih banyak daripada yang saya dapatkan di sekolah sebelumnya. Namun dalam hal ini bukan berarti saya membanding-bandingkan antara sekolah tersebut. Saya hanya betul-betul share apa yang saya rasakan dan apa yang saya alami pada saat itu. Nah, di SMP itu saya mengajar kurang lebih 1 tahun ya, dan di akhir tahun 2018 itu teman-teman terbuka pendaftaran CPNS, dan waktu itu saya tidak mendaftar CPNS di tahun itu bukan merupakan yang pertama dan bagi saya kalau tidak salah itu merupakan yang kedua atau yang ketiga. Nanti di video yang lainnya saya akan membahas tentang ini teman-teman. Nah, di situ karena saya sadar bahwa tahun itu adalah merupakan tahun ke-6 setelah saya lulus kuliah, artinya bukan lagi mendaftar CPNS di tahun itu bukan lagi untuk sekedar mendapatkan pengalaman, tapi saya betul-betul harus targetkan bahwa saya harus lulus teman-teman. Saya harus lulus, saya harus mempunyai pekerjaan setidaknya untuk membiayai diri saya pribadi teman-teman. Saya harus bertanggung jawab untuk diri saya pribadi. Jadi apa yang saya lakukan waktu itu, saya tidak buru-buru mendaftar. Karena rentan waktu pendaftaran waktu itu kalau tidak salah ada sekitar 2-3 minggu mungkin ya, kalau mudah-mudahan saya tidak salah. Jadi yang saya lakukan itu saya betul-betul melihat formasi kira-kira di mana peluangnya untuk jurusan saya itu diterima lebih banyak teman-teman. Di mana, nah setelah mencari-cari dari semua provinsi yang ada, saya menemukan 2 provinsi yang kuota untuk guru bahasa Inggrisnya itu lumayan besar. Yang pertama yaitu di Nusa Tenggara Timur, yang waktu itu membuka kuota 77 untuk bahasa Inggris, dan di Maluku Utara yang membuka 35. Di situ saya susah untuk menentukan saya ke Maluku Utara atau ke Nusa Tenggara Timur. Dimana kalau misalnya kita pikir-pikir dari segi peluangnya teman-teman, tentunya Nusa Tenggara Timur lebih berpeluang untuk lulus karena formasinya lebih banyak, itu 77. Namun karena betul-betul saya tidak tahu kenapa saya tidak bisa menentukan saya harus ke Maluku Utara kah atau saya harus ke Nusa Tenggara Timur. Jadinya waktu itu saya sholat istikharah teman-teman. Saya minta pada Allah betul-betul ditunjukkan yang mana tempat terbaik bagi saya. Akhirnya saya memutuskan dan saya meyakinkan hati saya untuk ke Maluku Utara. Saya modal nekat untuk ke sana, dan juga faktanya yang lainnya itu saya berani mendaftar, tetapi saya sama sekali tidak punya uang untuk sepeser pun. Padahal saya sadar bahwa untuk ke sana itu kita harus menggunakan biaya yang jauh lebih besar karena menggunakan pesawat. Tapi ya
Entah kenapa, saya juga tidak tahu waktu itu, entah kekuatan dari mana yang datang dalam diri saya itu, kenapa saya begitu berani untuk mendaftar keluar Provinsi Sulawesi Selatan, padahal waktu itu saya belum pernah keluar dari Sulawesi Selatan, teman-teman. Jadi jarak perjalanan terjauh saya itu dari kampung saya hanya sampai batas Makassar saja. Saya belum pernah pergi jauh. Dan itu karena memang ketika mendaftarnya online dan ketika sudah dinyatakan bahwa saya lulus berkas, nah untuk ujiannya itu kita harus betul-betul ke Maluku Utara, teman-teman. Jadi pelaksanaan tesnya itu di BKD Provinsi Maluku Utara yang bertempat di Sovivi, di mana Sovivi itu merupakan ibu kota Provinsi Maluku Utara. Nah, singkat cerita, saya pergilah ke Maluku Utara, teman-teman. Saya pergi ke Maluku Utara waktu itu pertama kalinya saya naik pesawat. Nanti saya akan menceritakan di video yang lain bagaimana drama naik pesawat sampai ke Maluku Utara. Nah, singkat cerita, mengikuti tes di sana. Jadi tesnya ada 2, tes pertama dan tes kedua. Di tes pertama itu, teman-teman, saya tidak lulus, saya tidak mencapai passing grade. Dan Anda bisa membayangkan betapa hancurnya perasaan saya, teman-teman. Saya sudah jauh-jauh meninggalkan kampung saya, meninggalkan rumah saya, meninggalkan keluarga saya, dan saya menggunakan biaya yang biaya perjalanan saya itu dari kakak saya, teman-teman, karena saya tidak punya, lagi-lagi saya meminta dari kakak saya. Dan pada kenyataannya setelah saya mengikuti tes pertama, saya tidak lulus. Apa yang terjadi selanjutnya? Jadi waktu itu setelah selesai ujian, saya tidak langsung pulang karena saya mengikuti ujian itu pada hari ketiga pelaksanaan ujian itu. Jadi saya menunggu sampai selesai, dan ternyata sampai selesai pelaksanaan ujian itu, teman-teman, untuk jurusan guru ya, kalau tidak salah guru itu sama sekali tidak ada yang mencapai batas passing grade. Yang melampaui passing grade waktu itu, semoga saya tidak salah ingat, itu di kesehatan. Mereka ada yang lulus passing grade. Nah, ternyata kabar baiknya karena tidak ada yang lulus passing grade, dan pada saat itu peraturan dari pusat yang semua kuota yang sudah terbuka tadi itu harus terisi, teman-teman. Jadi diadakan lagi perankingan. Ada batas dari nilai yang kita dapatkan tadi itu, sekalipun tidak melampaui passing grade. Jadi pemerintah menentukan lagi batasan, bahwa ada batasan nilai, ada standar nilai yang harus dicapai untuk bisa mengikuti tes selanjutnya. Dan alhamdulillahnya itu nilai saya melampaui dari batas nilai yang ditentukan itu. Kalau tidak salah nilai saya itu lewatnya 10 saja, lebih-lebih 10 lah, tidak jauh tapi lewat, teman-teman. Alhamdulillah. Artinya saya berkesempatan untuk mengikuti tes selanjutnya. Nah, singkat cerita, setelah saya mengikuti mengikuti tes yang pertama itu, saya menunggu lagi kembali ke Makassar. Saya kembali ke Makassar karena pelaksanaan antara tes pertama dan tes kedua itu berjauhan, teman-teman. Agak lama, waktu itu baru diadakan tes kedua. Nah, menjelang pelaksanaan tes kedua, otomatis saya balik lagi ke sana. Dan di tes kedua itu setelah melewati beberapa drama, setelah pelaksanaan tes kedua, teman-teman, dan setelah menunggu pengumuman dari rentan waktu dari tes kedua ke pengumuman itu, kalau tidak salah sekitar 1 bulan lebih. Nah, di 1 bulan lebih itu betul-betul deg-degannya terasa sekali, teman-teman. Pesimisnya ada, tapi juga ya harus menghibur diri sendiri, harus optimis. Sekalipun terkadang kita up, terkadang down, tapi ya seperti itulah. Nah, di malam pengumuman itu, teman-teman, hasilnya seperti apa? Apakah Anda bisa menjawabnya? Saya lulus atau tidak? Jadi setelah semua drama yang saya lewati itu, teman-teman, ternyata di malam pengumuman, karena pengumumannya waktu itu malam hari, dan alhamdulillahnya saya dinyatakan lulus, teman-teman. Dari perjalanan kisah saya di awal tadi, mengabdi selama 2 tahun di kampung, terus ditambah 1 tahun lagi, dan kemudian saya memberanikan diri untuk merantau di Maluku Utara, dan alhamdulillah saya di sana diterima. Apa yang saya mau sampaikan di sini bukan berarti ria ya, teman-temannya, bukan sama sekali, bukan itu tujuan saya, tapi saya ingin
memotivasi teman-teman, karena saya yakin di luar sana atau mungkin Anda yang menonton video ini juga merasakan hal yang sama, yang selama sampai saat ini masih struggle mencari pekerjaan. Sebelum saya menutup video ini, ada beberapa pesan yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu, apa yang sudah Anda mulai, jangan diakhiri kalau Anda betul-betul belum mendapatkan hasilnya, teman-teman. Jangan berhenti sebelum Anda berhasil. Jangan berhenti sebelum tujuan Anda itu Anda capai, teman-teman. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, ya memang kita harus melewati proses, dan setiap orang itu prosesnya berbeda. Ada yang menjalani hidupnya kayak gampang-gampang saja, mereka mendapatkan pekerjaan gampang, mencari duit gampang. Tapi ada juga beberapa orang yang harus, ya prosesnya itu harus panjang, teman-teman. Prosesnya harus berliku, dan saya rasakan, saya alami bahwa dalam berproses itu Anda akan mengalami, Anda akan merasakan berbagai hal. Dan kalau boleh jujur, kebanyakan sedihnya, teman-teman. Kebanyakan hal-hal yang ya cukup menantang lah, yang Anda harus lewati. Tapi ya selama Anda menjalani itu dengan niat yang tulus, selama Anda menjalani itu dan menerimanya dengan ikhlas, saya yakin Anda pun akan sampai pada tujuan Anda. Bukan berarti saat ini saya sudah lulus ASN dan saya sudah terlepas dari yang namanya beban hidup. No, tidak ada, teman-teman. Tidak ada istilah selesai. Beban hidup itu tidak akan pernah meninggalkan kita selama kita masih hidup. Jadi kita akan selalu berproses. Setelah dari peristiwa yang satu, kita akan berpindah peristiwa yang lain, akan berproses ke proses yang lainnya. Akan tetapi ya itu yang saya sampaikan tadi, jangan pernah menyerah selama Anda belum menggapai apa yang Anda cita-citakan. Kalau saya bisa, saya yakin bahwa Anda pun bisa. Oke, saya pikir itu yang bisa sampaikan di video pertama ini. Mohon maaf kalau misalnya penyampaian saya bertele-tele, cara ngomong saya masih agak-agak aneh begitu, karena ini merupakan video pertama saya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Dan saya sangat berharap ada manfaat yang bisa Anda ambil dari video kali ini, dari kisah yang saya alami, teman-teman. Karena kisah ini betul-betul saya alami, teman-teman, bukan saya karang, saya alami betul. Semoga yang mencari pekerjaan bisa segera mendapatkan pekerjaan dan tetap semangat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.